Hai Movie Hunters, welcome back di channel Canon Studio. Untuk yang baru bergabung, mari sama-sama membangun channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan di channel ini kita akan membahas alur cerita film dari berbagai genre. Untuk menemani kegabutan kalian, maka dari itu keep on your display. Intro. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Finding Ohana yang dirilis di tahun 2021 bergenre action, adventure, komedi, dan family. Film ini menceritakan seorang anak perempuan bernama Pili yang diperankan oleh Kya Peahu. Ia seorang anak yang memiliki rasa penasaran dan ambisi yang tinggi dan juga cerdas. Film diawali menampilkan Pili dan rekannya bernama Yoli sedang mengendarai sepeda mengikuti kompetisi geocache. Kompetisi ini untuk memperebutkan trip ke camp geocache di Catskills, yang akhirnya Pili dan temannya berhasil memenangkan kompetisi ini. Dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah, yang mana Pili, ibunya, dan abangnya yang bernama Ioane atau dipanggil E, baru tiba di Oahu, Hawaii. Mereka pergi ke rumah kakek Pili untuk mengunjunginya, karena sudah lama mereka tidak ke sana. Kemudian mereka mencari kakeknya di belakang rumah. Ibu dan kakeknya kemudian berdebat, yang mana kakeknya tidak mau mendengarkan saran dokter untuk tetap beristirahat saja. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah. Namun Pili melihat sebuah rongsokan bus. Karena Pili ini anak yang penasaran yang tinggi, kemudian dia mencoba masuk dan mencari tahu apa yang ada di dalam bus tersebut. Setelah ia berada di dalam, tiba-tiba Pili menemukan sebuah jurnal. Jurnal tersebut adalah kepunyaan Monks yang berisi sebuah penemuan harta karun, dan jurnal ini pun membuat Pili semakin penasaran. Tiba-tiba kakek Pili datang menghampiri bus tersebut, yang membuat Pili bergegas ingin keluar dari sana. Setelah ia berhasil keluar, ia bertemu seorang anak laki-laki bernama Casper, yang mana Casper ini ingin menguburkan seekor burung bersama kakek Pili. Kemudian scene berpindah, Pili masuk ke rumah untuk mencari kamus bahasa Hawaii ke bahasa Inggris. Tanpa sengaja, Pili menemukan foto ayah dan ibunya. Ayah Pili ini telah meninggal sejak Pili masih bayi. Di pagi harinya, tanpa sengaja, Pili dan E mendengar ibu dan kakeknya berdebat lagi. Dikarenakan kakeknya tidak membayar properti rumahnya selama 5 tahun, yang mana rumah kakeknya akan disita. Terlihat Casper datang dan ingin menemui Pili, namun E yang membukakan pintu. Kemudian datang seorang wanita yang bernama Hana sambil membawakan kue. Hana ini merupakan teman dari Casper. Scene kemudian berpindah, yang mana Pili yang sedang membaca dan memahami isi dari jurnal yang ia temukan tadi. Kemudian Casper datang menghampiri Pili. Lalu Pili meminta Casper membantunya untuk menerjemahkan tulisan di jurnal tersebut. Tapi tiba-tiba kakek Pili datang dan melihat jurnal tersebut di tangan Pili, dan kakeknya pun marah. Pili dan kakeknya kemudian pergi ke sebuah pantai, yang mana kakeknya ingin mengajak Pili untuk menaiki perahu. Perahu tersebut milik Kyoki, yang merupakan sahabat kakeknya Pili. Akhirnya Pili dan kakeknya berangkat ke sebuah pulau menggunakan perahu. Setelah sampai, mereka pun makan makanan yang diberikan oleh Kyoki. Dan sambil ngobrol-ngobrol santai, kemudian kakeknya memberi jurnal tadi ke Pili dan menunjukkan gambar yang sama dengan gunung yang ada di seberang pulau. Tiba-tiba Pili ingin melihatnya lebih jelas jika ia berada lebih tinggi dari sana. Kakeknya ingin mencegahnya, namun Pili tidak mendengarkannya, yang mengakibatkan kakeknya terjatuh dan harus diopname. Disinilah pertolongan Pili, E, Casper, dan Hana dimulai. Scene beralih di rumah sakit, di mana kakek Pili dirawat. Kemudian E menceritakan kepada Pili bahwa ibunya ingin menjual apartemen milik mereka untuk membayar tagihan rumah kakeknya. Namun E tidak ingin itu terjadi dan tidak ingin tinggal di rumah kakek mereka. Lalu ibu mereka menyuruh E dan Pili pulang ke rumah duluan, karena ibunya ingin menemani kakek mereka di rumah sakit. Sesampainya di rumah, Pili menceritakan apa yang telah terjadi kepada Casper, dan Pili pun ingin membantu kakeknya membayar tagihan rumah tersebut. Dan Pili pun kemudian teringat tentang jurnal yang ia temukan. Kemudian Pili ingin mengajak E untuk menemukan harta karun yang ditulis di jurnal tersebut. Namun E tidak percaya akan hal itu. Karena Pili ini seorang yang memiliki ambisi yang kuat, ia pun kemudian mengajak Casper untuk menemaninya mencari harta karun seperti yang tertulis di jurnal Monks. Keesokan paginya, Pili dan Casper pergi dengan menggunakan mobil single cabin milik kakeknya. Ya, tentu saja Pili yang akan menyetir mobil tersebut.
Tapi jangan dicontoh ya, karena sangat berbahaya menyetir jika masih di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi. Dan akhirnya mereka pun sampai ke sebuah lokasi bernama Peternakan Kualoa. Lalu kita diperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Billy dan Casper beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba seorang penjaga datang menghampiri mereka yang bernama Ryan. Ternyata Ryan ini mengenali Casper. Lalu Ryan meminjamkan sebuah ATV kepada mereka berdua. Scene kemudian beralih yang mana Billy dan Casper harus menghentikan perjalanan menggunakan ATV dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Tiba-tiba Billy menemukan tanda seperti yang ada di dalam jurnal yang diukir oleh monks di sebuah batu. Dan di sekitar lokasi itu terdapat sebuah goa. Billy dan Casper pun akhirnya masuk ke dalam goa tersebut. Billy dan Casper yang sudah berada di dalam goa, tiba-tiba mereka menemukan sebuah lubang. Lalu Billy melemparkan glow stick untuk memastikan kedalaman lubang tersebut. Ketika ingin melihat ke bawah lubang, tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam lubang tersebut, lalu menemukan tengkorak manusia di dalamnya. Di sisi lain, E dan Hana berhasil menemukan ATV yang digunakan Casper dan Billy tadi, dan menemukan beberapa peralatan milik Casper. E kemudian melihat gua yang telah dimasuki oleh Billy dan Casper. Lalu E ingin masuk ke dalam gua tersebut, namun Hana melarangnya, karena gua dianggap kapu, yang artinya keramat. Orang Hawaii zaman dahulu menyimpan jasad atau kerangka manusia yang telah meninggal di dalam gua, yang dijadikan makam dan juga dilarang masuk. Namun E bersikeras ingin masuk dan menyelamatkan Billy, dan Hana pun mengalah dan mengikuti E untuk masuk ke gua tersebut. Scene kemudian berpindah ke dalam gua. Billy dan Casper menemukan sebuah cincin di dalam baju kerangka yang mereka temukan tadi. Lalu Billy mendengar suara E memanggil mereka dan akhirnya Billy dan Casper pun berhasil ditemukan. Lalu E dan Hana berusaha ingin mengeluarkan Billy dan Casper dari dalam lubang tersebut. Tapi tiba-tiba E dan Hana juga terjatuh ke dalam lubang dan terpaksa mereka berempat mencari jalan keluar yang lain. Tetapi Billy tetap bersikeras untuk mencari harta karun seperti yang dituliskan di jurnal monks. Dan perjalanan mereka pun dilanjutkan. Billy, Casper, Hana, dan E masuk ke dalam sebuah lorong yang banyak terdapat kayu lapuk yang menopang ruangan tersebut. E kemudian berhenti karena tas Casper yang dibawanya tersangkut. Lalu Casper melihat seekor laba-laba serigala namun tidak beracun. Tak berapa lama setelah itu tiba-tiba di tangan E dirayapi seekor laba-laba lainnya yang kemungkinan laba-laba tersebut memiliki sengat beracun. Karena panik, E dan Casper bergegas keluar yang mengakibatkan kayu-kayu tadi roboh dan menutupi lorong tersebut. Casper dan E berhasil keluar, tapi sayangnya tas Casper tertinggal di dalam lorong yang mana jurnal tadi ada di dalam tas Casper, yang membuat perjalanan mereka berdasarkan ingatan Billy yang telah membaca jurnal tersebut. Scene lalu berpindah di rumah sakit di mana kakek Billy dirawat. Kakek dan ibu Billy akhirnya berbaikan dan meminta maaf satu sama lain. Juga mereka pun ingin membenahi hubungan mereka agar lebih baik lagi. Scene lalu balik lagi di dalam goa yang mana E merasakan aneh di tubuhnya. Rupanya E terkena sengatan laba-laba biola coklat yang berbahaya. Karena E tidak ingin membuat Billy dan Hana cemas, E meminta Casper untuk merahasiakannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah kolam yang begitu indah. Kolam tersebut merupakan terowongan menuju keluar goa. Lalu mereka berempat masuk ke dalam kolam tersebut dan berhasil menemukan jalan keluar. Tapi tiba-tiba Billy teringat isi jurnal monks dan tempat tersebut sama persis yang ditulis oleh monks. Akhirnya Billy menemukan batu yang menggantung untuk membuka gerbang menuju harta karun sama persis yang digambar oleh monks, dan mereka berusaha untuk mengangkatnya dan gerbang pun terbuka. Akhirnya pertualangan mereka mencari harta karun tidak sia-sia. Scene lalu berpindah di rumah sakit, yang mana kakek Billy baru menyadari bahwa kalungnya tidak ada padanya. Lalu teringat bahwa Billy sangat berambisi dengan jurnal monks dan harta karun. Sementara di dalam goa, Hana, Billy, Casper, dan E sedang asik berfoto. Pada saat mereka melihat hasil fotonya, tanpa sengaja terpotret sebuah tengkorak. Hana kemudian menyadari bahwa goa tersebut memang tempat kapu atau makam keramat, yang artinya memang tak satu pun boleh memasuki ke dalam goa tersebut, apalagi mengambil barang yang ada di dalam goa itu. Akhirnya Billy, Casper, dan Hana bersepakat untuk tidak mengambil satupun barang di sana, tetapi E bersikeras untuk membawanya pulang. Namun tiba-tiba api yang ada di obor berubah menjadi berwarna biru, dan ruangan tersebut mulai dipenuhi asap. Mereka lalu berusaha keluar dari sana, karena goa tersebut akan runtuh. Lalu mereka melompat dari air terjun yang ada di sana,
Karena E tubuhnya tidak begitu sehat, akhirnya ia pun pingsan dan tenggelam. Beruntung berhasil diselamatkan oleh Casper dan Hana. Hingga malam pun tiba, mereka masih berusaha keluar dari tempat itu. Dan akhirnya Ibu Pili berhasil menemukan mereka. Terlihat para arwah sedang mengejar mereka. Lalu mereka menemukan sebuah gubuk dan masuk ke gubuk tersebut. Pada saat bersembunyi, Pili tiba-tiba teringat akan barang yang dibawa oleh E di dalam tas. Lalu Pili memindahkan ke dalam sebuah wadah. Para arwah tersebut berhasil menemukan mereka dan masuk ke dalam gubuk itu. Dan ternyata salah satu arwah tersebut adalah ayah Pili dan E. Di sini adegan yang sangat mengharukan terjadi. Lalu ayah Pili pergi dengan membawa harta karun tadi menuju ke tepi pantai dan akhirnya pergi menghilang. Lalu scene berpindah di rumah sakit. Ibu dan kakek Pili mengatakan tidak boleh ada siapapun yang tahu akan lokasi harta karun tersebut. Dan akhirnya kakek Pili menceritakan isi lengkap dari jurnal yang ditulis oleh Monks kepada Pili. Scene pun diakhiri dengan menampilkan Pili, E, ibu dan kakeknya menonton rekaman video bersama ayah Pili. Lalu Ibu Pili memberikan pilihan kepada Pili dan E, yang mana mereka akan menetap di rumah kakeknya atau kakeknya yang akan ikut ke Brooklyn. Tetapi Pili dan E akhirnya mau tinggal bersama kakeknya di Hawaii. Dan film pun selesai. Nah, itulah tadi rekap alur cerita dari film yang berjudul Finding Ohana. Terima kasih buat sobat semua yang telah nonton hingga selesai video di channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mahalo!